يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Hadirin sidang Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jumat yang lalu kita sudah membahas beberapa cara setan di dalam menipu manusia. Dan poin yang sudah kita bahas adalah setan mencoba agar manusia itu lupa. Terutama lupa terhadap tujuan hidup kita sebagai manusia di dunia. Dan ada beberapa lupa-lupa yang kasuistis, yang sifatnya hanya sementara tetapi memiliki efek yang fatal bagi kehidupan manusia. Cara kedua, setan menggoda manusia adalah dengan al-wa'ad wal amani. Wa'ad itu artinya janji. Amani itu angan-angan. Dirangsang agar manusia itu melamun, berkhayal. Menghayalkan sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang menguntungkan. Tapi sekedar lamunan, sekedar hayalan. Tidak ada dalam kenyataan. Diberi janji-janji yang muluk-muluk tapi semua janji yang diberikan oleh setan itu palsu. Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa 120 menyatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan memberi janji kepada mereka. Setan mengangan-angankan kepada mereka. Memberi angan-angan kepada mereka. Dan tidaklah setan menjanjikan apapun kepada manusia kecuali hanya sekedar tipu daya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fawa'adahu ayyasila ila qalbil insan nahwa sayatulu umruk wa tanalu minad dunya ladzataka wa sata'lu ala aqranika
Imam Ibnu Qayyim menyatakan setan menjanjikan kepada manusia dengan cara memunculkan pikiran dalam hatinya kepada manusia bahwa kita itu nanti akan umurnya panjang. Kita akan memperoleh kelezatan dan kenikmatan di dunia. Kita bisa unggul dibanding kawan-kawan kita yang lain. Dan angan-angan kesenangan lainnya dalam kehidupan di dunia. Tapi semua itu hanya untuk membuat orang itu lalai dan lupa dari akhirat. Tapi dengan cara ini pun sangat efektif. Orang banyak tergoda dengan rayuan dari setan ini. Makanya nanti di akhirat ketika setan divonis masuk ke dalam neraka, kemudian orang-orang yang mengikuti setan pun dimasukkan ke dalam neraka. Para ahli neraka pengikut setan itu komplain, protes kepada setan. Tapi setan berlepas diri. Dialog antara setan dengan para pengikutnya di neraka nanti itu oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat 22 Allah menyatakan, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah setan setelah seluruh urusan diputuskan. Setelah setan divonis masuk neraka, pengikutnya juga masuk neraka. Setan itu khutbah, pidato di hadapan para pengikutnya dalam neraka. Kata setan, sesungguhnya dahulu Allah telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Sedangkan aku memberi janji kepada kalian dengan janji palsu, lalu aku ingkari. Di dunia Allah memberi janji dengan janji tentang bahagianya orang beriman, beramal soleh, beribadah di akhirat. Siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu, menjaga apa yang Allah wajibkan, menjauhi apa yang Allah larang, Allah akan hapuskan seluruh dosa kesalahannya, Allah akan berikan surga, Allah akan berikan kebahagiaan di alam kubur, di akhirat. Itu janji-janji Allah dan janji Allah itu pasti benar. Tapi setan mengimbangi janji Allah itu dengan janji-janji palsu dari setan. Setan menyatakan, kamu jangan infak, kamu jangan sedekah. Kalau infak sedekah kamu miskin, kamu fakir, kamu rugi. Kamu jangan lupakan duniamu, kalau enggak nanti sengsara di masa tuanya. Itu yang dijanjikan oleh setan. Tapi setan itu palsu janjinya. Maka kata setan, wa makana li alaikum min sultanin. Aku sebenarnya tidak memiliki kekuasaan untuk menggoda kalian. Illa anda autukum. Yang aku bisa lakukan, aku ini hanya ngajak. Hanya mengajak kepada kalian untuk berbuat begini, begini, begini. Fastajabtum li. Tapi kalian memenuhi ajakanku. Aku tidak pernah maksa. Aku tidak pernah ngancam. Pernah nggak kita mendengar bisikan di dalam telinga? Pas mau mendengar azan kita mau sholat ada bisikan. Kamu jangan ke masjid. Kalau kamu ke masjid saya cekek kamu. Pernah nggak kita mendengar itu? Nggak pernah seperti itu. Bukan begitu cara setan menggoda. Itu memaksa nama, itu mengancam namanya. Tapi setan hanya mengajak. Mengajaknya menanamkan angan-angan. Begitu azan berkumandang, tenang, baru azan. Silakan rebahan dulu. Begitu qomat terdengar, tenang, baru qomat. Belum takbiratul ihram, tenang, rebahan dulu. Begitu sudah imam takbir, tenang, masih rakaat pertama. Nanti juga masih kebagian rakaat, rebahan saja dulu. Setelah salam, tenang, waktu masih ada. Sendiri juga sah sholatnya. Sampai waktu habis, tenang, zuhur besok masih ada lagi.
Itu yang dibisikkan oleh setan. Oleh karena itulah maka setan itu hanya mengajak. Tidak bisa memaksa, fala talumuni. Maka jangan kalian mencela aku. Jangan kalian menyalahkan aku. Walumu anfusakum. Celaklah diri-diri kalian yang begitu rapuh untuk mengikuti godaan setan. Sejak zaman dahulu, orang tua kita Adam dan Hawa oleh setan laknatullahi alaih diberi angan-angan. Dengan angan-angan ini tergoda Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberikan kenikmatan, kebahagiaan di surga. Bebas makan, minum apa saja di surga. Dengan suasana yang super menyenangkan. Hanya ada satu pohon yang dilarang sebagai ujian. Jangan dekati. Bayangkan, tidak ada larangan apapun di surga. Kecuali satu, tapi satu ini bisa dimanfaatkan oleh setan agar manusia tergoda. Bayangkan dengan kita di dunia bukan hanya satu larangan loh. Banyak larangan tapi semuanya dilanggar oleh manusia. Hanya satu larangan saja dahulu dilanggar apalagi dengan banyak larangan. Salah satu cara setan agar Adam dan Hawa tergoda untuk melanggar larangan itu diberi angan-angan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Toha ayat 120 Allah menyatakan, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Berkatalah setan. Setan itu menanamkan waswas, membisikkan satu bisikan kepada Adam. Kata setan, hei Adam, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian dan wa mulkin la yabla, kekuasaan yang tidak pernah ada habisnya, kekuasaan yang tidak pernah ada akhirnya, tidak akan ada hancurnya. Ini angan-angan. Kalau kamu makan buah yang dilarang ini, kamu akan abadi. Kalau kamu makan pohon yang dilarang ini, kamu akan berkuasa di sini selama-lamanya. Itu angan-angan. Angan-angan dijadikan pancingan. Agar manusia tergoda melanggar larangan. Dan itu sukses besar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa persis seperti yang diinginkan oleh setan. Mereka bukan hanya mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, tapi bahkan memetik buahnya dan memakannya. Maka terlanggarlah satu-satunya larangan yang Allah berikan kepada mereka. Senjata utamanya adalah diberi janji dan angan-angan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan abadi. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan berkuasa. Angan-angan kosong yang pada hakikatnya justru menghancurkan kehidupan Adam dan Hawa di dalam surga. Mengakhiri kebahagiaan mereka di sana. Inilah efektifnya janji palsu dan angan-angan. Dan pengikut-pengikut iblis ini banyak sekali mengikuti cara iblis dan membujuk manusia. Banyak orang mengobrol janji akan begini, akan begitu. Tapi setelah permintaan mereka dipenuhi, janji mereka hanyalah tinggal janji, maka yang ada hanyalah penyesalan yang dirasakan oleh manusia. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita wanti-wanti terhadap angan-angan, terhadap lamunan, terhadap khayalan, terhadap apapun yang dijanjikan oleh setan, dustai, bohongi itu, anggap itu sebagai sesuatu yang palsu dan pegang teguhlah apa yang Allah janjikan sebab janji Allah itu pasti benar, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah memungkiri janjinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Tertipunya manusia oleh setan dengan angan-angan janjinya yang palsu tidak hanya teralami oleh orang-orang soleh, orang-orang beriman saja. Orang-orang kafir pun ditipu oleh setan dan mereka tertipu. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah merasa tidak mampu berbuat apa-apa lagi untuk mencegah dakwah perkembangan Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, mereka nekat mau memerangi kaum muslimin dengan mengangkat senjata. Cuma ada satu halangan, yaitu perselisihan mereka dengan Bani Kinanah, yang menyebabkan khawatir Bani Kinanah balik menyerang mereka dan mengikuti Nabi SAW memusuhi mereka. Itu yang menyebabkan mereka ragu-ragu. Tapi datang iblis, berbentuk manusia, berbentuk pemimpin Bani Kinanah. Namanya Suraqah bin Malik. Datang iblis dalam bentuk Suraqah bin Malik, pemimpin kaum Bani Kinanah ke kalangan orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia menjanjikan dua hal. Yang pertama, bahwa kalian ini pasti akan menang. Jumlah kalian banyak, mereka sedikit. Ya. Yang kedua, kami membackup kalian. Kami akan bantu, kami akan kirimkan pasukan untuk membantu kalian. Ada jaminan dari iblis yang menjelma menjadi manusia tokoh Bani Kinanah ini, bulatlah tekad orang-orang kafir Quraisy. Dikumpulkanlah pasukan. Maka setelah pasukan terkumpul, ya, maka iblis beserta para tentaranya yang menjelma menjadi manusia pun ikut gabung. Pada waktu perang Badar, tanpa diduga oleh iblis, Allah pun menurunkan tentara dalam bentuk malaikat sejumlah 1000 malaikat. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Kata Allah, ingat ketika kamu ini berdoa kepada Allah, minta pertolongan. Dan Allah memberikan bantuan kepada kalian dengan mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Pasukan malaikatnya tidak kelihatan oleh orang biasa. Oleh iblis kelihatan. Begitu iblis dan bala tentaranya yang ikut pasukan kafir Quraisy melihat pasukan malaikat, mereka takut dan lari pontang-panting ke lautan. Mereka pun meninggalkan pasukan kaum kafir. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla, digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan ucapan Suraqah bin Malik yang menjadi jelmaan iblis, la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Pada hari ini kamu tidak akan bisa dikalahkan oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Wa inni jarul lakum, aku akan bantu kalian, membackup kalian, mengirimkan pasukan. Apa yang terjadi? Falamma tara'atil fi'atan nakaso ala aqibai. Ketika dua pasukan ini bertemu, pasukan kaum kafir dengan pasukan kaum muslimin di perang Badar, maka iblis melihat pasukan malaikat yang demikian dahsyat, lalu mereka pun lari pontang-panting ke belakang. Lalu berkata, inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak bisa kalian lihat.
Wa inni akhafullah, dan aku pun sangat takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat dahsyat sekali siksanya. Melihat sebagian pasukannya lari pontang-panting, ini sudah kekalahan awal, mental pasukan kafir Quraisy down. Runtuh seketika itu juga. Sebagian pasukannya berkurang, mentalnya juga sudah turun. Itu salah satu penyebab kaum muslimin menang telak dan kaum kafir sangat terpukul. Walaupun jumlah kaum kafir 3 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Ya, maka tertipulah orang-orang kafir oleh janji dan angan-angan setan yang akan membantu mereka, yang akan memenangkan mereka. Ternyata kenyataannya adalah sebaliknya. Berdasarkan hal itulah, maka angan-angan setan kepada manusia yang dibisikkan oleh setan, yang dijanjikan oleh setan kepada manusia, menghancurkan dunia dan akhirat dari kehidupan manusia. Hancurnya kita di alam dunia masih agak mending ada akhirnya. Dan mungkin bisa diperbaiki kalau kita masih ada umur. Tapi kalau hancurnya kehidupan kita di akhirat, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Berdasarkan hal itu, jangan biarkan setan menipu kita. Jangan biarkan jiwa kita mengikuti janji-janji dan angan-angan yang dibisikkan oleh setan. Maka akibatnya kita akan terjerumus dalam kebinasaan yang abadi. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Menjadi orang-orang yang tangguh dan istiqamah di dalam menjauhi semua godaan setan. Sehingga kita bisa menghindari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma agfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma agfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah. Allahu akbar. Allah.